Bayangkan kamu sedang berjalan di Walmart, tempat yang selama ini jadi andalan buat belanja kebutuhan sehari-hari dengan harga murah. Tapi tiba-tiba, suasana berubah drastis. Rak-rak yang biasanya penuh kini mulai kosong, harga barang melambung tinggi, dan orang-orang mulai panik. Peristiwa ini bukan karena bencana alam atau perang, tetapi karena satu hal: ketidakpastian ekonomi dan dampak kebijakan tarif yang menjadi isu utama saat kepemimpinan Presiden Trump. Isu tarif ini membuat banyak perusahaan, termasuk Walmart, pengecer terbesar di dunia, berada dalam posisi sulit. Meskipun Walmart tidak menutup ratusan toko atau memindahkan rantai pasokannya secara massal, namun dampak dari perang dagang dan tarif yang diberlakukan di era Trump memang memberikan tekanan besar pada seluruh sistem retail Amerika. Bayangkan, barang yang dulu Anda beli dengan harga normal sekarang harus dihitung ulang biayanya. Gaji tidak bertambah, tetapi belanja bulanan jadi beban berat. Dan yang paling bikin geger, langkah-langkah kebijakan ini memicu kekhawatiran luas di pasar. Meskipun klaim Trump bahwa tarif itu untuk melindungi industri Amerika, realitanya tidak sesederhana itu. Krisis ini akhirnya bukan hanya urusan toko, tapi jadi masalah nasional. Dari keluarga biasa, petani, hingga pekerja gudang, semuanya kena imbas. Bahkan dunia internasional ikut kena getahnya. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi di balik isu besar ini? Yuk, kita kupas tuntas. Mulai dari awal, bagaimana isu ini bisa muncul, sampai dampaknya yang bikin banyak pihak ketar-ketir. Trump told Walmart to, quote, eat the cost of rising tariffs so they can keep prices low for consumers. A retail giant is closing stores. Walmart plans to shut down 269 stores. World's biggest retailer by volume and profit, that would be Walmart, warned today that it may have to start raising prices later this month due to President Trump's tariff policy. Semuanya dimulai ketika Trump, selama masa kepresidenannya, menerapkan serangkaian tarif impor, terutama untuk barang-barang dari Cina. Ide awalnya sederhana, menekan Cina supaya tunduk dalam perdagangan global. Tapi efeknya langsung memicu gejolak. Begitu tarif diberlakukan, harga barang impor ke Amerika naik. Buat perusahaan raksasa seperti Walmart, ini tantangan besar. Mereka terbiasa menjaga harga tetap rendah supaya konsumen puas, tapi tarif membuat semua perhitungan bisnis berantakan. Bayangkan saja, harga barang-barang kebutuhan pokok yang tadinya stabil kini jadi tidak menentu. Buat orang-orang kaya, mungkin ini tidak terlalu terasa, tapi buat keluarga menengah ke bawah, itu pukulan telak. Mereka yang sebelumnya sudah susah mengatur anggaran, sekarang tambah terhimpit. Dan ketika ada ketidakpastian harga, kepanikan pun mulai muncul di kalangan konsumen. Walmart sendiri sebenarnya sudah coba segala cara. Mereka mencoba bernegosiasi dengan pemasok dan menahan kenaikan harga agar konsumen tidak langsung kaget. Tetapi biaya yang mereka tanggung makin tidak masuk akal. Hal ini memaksa manajemen untuk membuat keputusan strategis, seperti mencari pemasok di luar Cina untuk mengurangi ketergantungan. Yang bikin lebih ngeri, isu ini bukan cuma soal kehilangan tempat belanja murah, tapi juga soal dampak pada pasar kerja. Meskipun Walmart tidak melakukan PHK massal seperti yang diklaim di narasi awal, namun ketidakpastian, ekonomi dan fluktuasi pasar akibat tarif memang memengaruhi stabilitas pekerjaan di sektor retail. Trump bukannya diam. Ia seringkali berargumen bahwa tarif ini perlu untuk melindungi pekerja dan industri Amerika. Namun banyak ekonom yang berpendapat bahwa beban tarif pada akhirnya akan ditanggung oleh konsumen dan perusahaan domestik. Logikanya, tidak mungkin Walmart menanggung seluruh biaya tarif karena itu bisa membuat perusahaan ambruk lebih cepat. Reaksi publik pun pecah jadi dua kubu. Ada yang mendukung Trump dengan alasan tarif ini untuk melindungi industri Amerika. Tapi ada juga yang marah karena jelas-jelas yang paling menderita justru rakyat kecil. Mereka yang tiap hari belanja di Walmart merasakan sendiri dampak ketidakpastian harga. Di titik inilah isu mulai berubah jadi gelombang kepanikan nasional. Dari rumah tangga biasa sampai investor Wall Street, semua mulai panik. Pasar saham menunjukkan volatilitas, dan semua mata tertuju pada satu hal. Bagaimana perusahaan besar seperti Walmart akan beradaptasi dengan kebijakan ekonomi yang agresif? Begitu Walmart dan perusahaan retail lainnya mulai goyah, dampaknya langsung menjalar ke seluruh sistem retail Amerika. Target, pesaing utama Walmart, juga mengalami hal serupa.
mereka mendadak harus menyesuaikan strategi harga dan rantai pasokan. Krisis ini bukan lagi masalah satu perusahaan, tapi sudah jadi masalah nasional. Bayangkan saja, sebuah perjalanan sederhana ke toko yang biasanya biasa-biasa saja, sekarang menjadi pengalaman yang penuh pertanyaan. Orang-orang kaget melihat label harga yang tidak pasti dan persediaan barang yang tidak menentu. Rak-rak yang dulu penuh terkadang terlihat kurang lengkap. Kenaikan harga ini terjadi di saat keluarga-keluarga Amerika sudah lama digencet inflasi. Harga sewa rumah, biaya listrik, sampai bensin sudah naik duluan. Jadi, ketika kebijakan tarif Trump membuat harga pangan juga berpotensi melonjak, rakyat biasa tidak punya ruang gerak lagi. Banyak keluarga harus membuat pilihan yang sulit, membayar tagihan atau membeli makanan. Di luar negeri, isu ini juga ikut terasa. Negara-negara yang biasanya impor barang dari Cina melalui rantai pasokan Amerika harus mencari alternatif. Meskipun tidak ada bukti bahwa harga pangan di Manila atau Nairobi melonjak drastis akibat tarif Amerika, ketegangan perdagangan global memang memengaruhi stabilitas rantai pasokan dunia. Walmart yang tadinya jadi simbol globalisasi, kini malah jadi simbol kerapuhan sistem retail global. Mereka terpaksa mengevaluasi ulang model bisnisnya. Tarif membuat semua hitungan biaya jadi tidak masuk akal. Setiap barang yang masuk kena bea tambahan, dan ujung-ujungnya konsumen yang menanggung. Di sisi lain, Wall Street juga ikut gemetar. Investor melihat perusahaan retail besar menghadapi tantangan. Sahamnya anjlok dan kepanikan menyebar ke sektor lain. Kontrak-kontrak besar yang biasanya dijaga rapat mulai dievaluasi ulang. Sistem logistik global tiba-tiba menjadi lebih tidak pasti. Dan yang paling bikin ngeri, para analis mulai bilang kalau ini bisa jadi tantangan terbesar bagi sektor retail modern Amerika. Pertanyaannya, apakah pemerintah akan mengambil langkah cepat untuk menstabilkan keadaan atau justru memperkeruh situasi? Akar dari semua kekacauan ini jelas balik lagi ke kebijakan tarif. Target utamanya adalah Cina, agar negeri itu tidak bisa seenaknya lagi kuasai perdagangan global. Tapi dampak sampingannya jauh lebih luas dari yang diprediksi. Sistem retail global yang selama ini sudah terintegrasi tiba-tiba terhambat di banyak titik. Walmart dan perusahaan retail besar lain seperti Target, Costco, dan Home Depot memang mulai mencari pemasok alternatif di negara seperti Vietnam dan India untuk mengurangi ketergantungan pada Cina. Ini sebenarnya langkah besar. Sebuah restrukturisasi rantai pasokan global yang paling dramatis dalam beberapa tahun terakhir. Namun, mengganti Cina itu tidak gampang. Kapasitas produksi di Vietnam dan India cepat sekali penuh. Banyak produsen mengalami kendala karena mereka juga masih butuh komponen dari Cina. Jadi, ya sama saja, hambatan ada di mana-mana. Akibatnya, biaya pengiriman dari Asia ke Amerika melonjak. Kontainer yang dulu harganya stabil kini fluktuatif. Pelayaran dibatalkan, pelabuhan dilewati, dan keterlambatan pengiriman menjadi hal yang normal. Model logistik yang canggih yang menjadi kebanggaan banyak perusahaan global menjadi kacau. Sementara itu, negara-negara lain juga ikut kena imbas. Ketegangan perdagangan tidak hanya melibatkan Amerika dan Cina, tetapi juga sempat mengancam hubungan dagang dengan Uni Eropa. Di tengah semua itu, Trump tetap berargumen bahwa tarif ini perlu untuk membangun kembali industri Amerika. Tapi, bukti di lapangan menunjukkan dampak yang kompleks. Salah satu dampak paling nyata ada pada pekerja dan masyarakat umum. Meskipun banyak klaim 50.000 pekerja kehilangan pekerjaan secara langsung di Walmart akibat tarif adalah tidak benar, ketidakpastian ekonomi memang membuat banyak pekerja di sektor retail dan logistik merasa terancam. Suara-suara protes mulai muncul. Pekerja gudang, kasir, sampai sopir truk merasa dikorbankan demi kebijakan yang hasilnya masih belum jelas. Di saat yang sama, petani Amerika juga kena dampak langsung. Perang dagang dengan Cina membuat ekspor produk pertanian menjadi sangat sulit. Banyak hasil panen atau peternakan yang menumpuk karena tidak bisa diekspor. Ini menjadi kerugian besar bagi petani. Usaha kecil dan menengah juga tidak kalah sengsara. Mereka yang biasanya menjadi supplier perusahaan besar atau berjualan lewat platform online menjadi kesulitan. Biaya pengiriman melonjak dan banyak investor kabur. Bagi mereka, ini seperti palu godam yang datang tanpa peringatan. Sementara itu, gudang-gudang penuh sesak karena banyak perusahaan berburu menimbun barang sebelum tarif baru berlaku.
harga sewa gudang melonjak. Sistem ini menjadi kacau. Buat keluarga Amerika, semua ini terasa makin berat. Para ekonom memperkirakan bahwa kebijakan tarif ini dapat memengaruhi pengeluaran keluarga. Di titik ini, jelas banget kalau isu kebijakan tarif bukan sekadar drama bisnis, tapi ancaman nyata buat stabilitas ekonomi dan sosial. Sistem yang selama ini jadi tulang punggung rakyat kecil sekarang menghadapi tantangan besar. Jadi, apa pelajaran terpenting dari seluruh drama ini? Kisah ini menunjukkan betapa rapuhnya sistem ekonomi global yang selama ini kita anggap stabil. Sebuah kebijakan yang terlihat sederhana, seperti kebijakan tarif, ternyata bisa memicu gelombang kejut yang dampaknya terasa hingga ke meja makan keluarga, baik di Amerika maupun di belahan dunia lain. Kisah tentang Walmart. Dan dampak kebijakan ini bukan hanya soal urusan bisnis dan politik tingkat tinggi. Ini adalah cerita tentang jutaan orang yang hidupnya berubah, dari para pekerja yang cemas akan pekerjaan mereka, petani yang hasil panennya tidak laku, hingga keluarga-keluarga yang harus berjuang keras demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada akhirnya, krisis ini mengajarkan kita bahwa dalam ekonomi global yang saling terhubung, tidak ada satu negara pun yang bisa hidup sendirian. Keputusan yang diambil di Washington bisa memengaruhi harga di pasar tradisional di Manila atau nasib pabrik di Vietnam. Cerita ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik berita ekonomi yang rumit, ada realitas yang jauh lebih personal dan menyentuh. Realitas tentang bagaimana kebijakan besar bisa membentuk atau bahkan meruntuhkan kehidupan jutaan orang.